perkenalkan nama saya Jantan Pangestu Insani. Tempat tanggal lahir Pati 12 Januari 99. Saya sekarang kuliah semester 7 di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saya Novia Enteria Wijayanti, saya lahir di Pati 2 November 2002. Sekarang saya sekolah di SMA Negeri 1 Pati kelas 12. Oke, buat Mas sama Mbaknya nih apa yang membuat tertarik mengikuti panahan ini? Oke, kalau saya awalnya dulu saya tuh lihat orang manah itu keren gitu loh. Dan pada waktu itu saya SD ya, SD itu panahan kan masih jarang. Bahkan saya dulu pertama kali lihat itu di Joyo, latihannya sekarang yang dibanguni pendopo itu, pendopo kesenian. Itu dulu di situ saya tanya pertama kali di situ. Kemudian ketika saya mau berlatih, tiba-tiba latihannya sudah pindah. Jadi sejak SD itu saya sudah ingin, tapi baru ketemu itu besok waktu SMP ditawari di sekolah, ada guru yang menawari siapa yang mau ikut panahan. Jadi saya langsung sangat antusias dan ikut. Mulai itu saya bergabung di panahan, dan karena ya motivasi saya yang paling awal itu karena menurut saya memanah itu keren. Kalau saya itu dulu waktu awal kelas 1 SMP itu diarahin sama orang tua, disuruh ikut olahraga gitu. Tapi saya juga nggak tahu kalau di Pati itu ternyata ada panahan. Terus waktu itu diajak ke SMA 3, latihannya awalnya di SMA 3. Dan yang membuat tertarik ya panahan tuh bisa banyak ketemu teman-teman baru, bisa lomba ke luar kota gitu, ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Berapa intensitas latihan dalam satu minggu? Kalau di jadwal kita satu minggu itu 6 kali latihan, 1 kali libur. Jadi full 1 minggu latihan dengan 1 hari libur, dengan durasi setiap sesi latihannya sekitar 2 jam. Di panahan ini sudah berapa lama? Saya sendiri dari tahun 2015 kurang lebih, jadi ya 5 tahun. Kalau saya tahun 2011, jadi sudah 9 tahun di panahan. Prestasi yang sudah diraih ini sudah apa saja? Kalau saya yang tertinggi untuk di kejuaraan multi event itu kemarin Porprov tahun 2018, kemarin alhamdulillah mendapatkan medali perunggu untuk bergu. Kalau di single event ya di kejuaraan open turnamen juga mendapatkan emas pernah, perak pernah, perunggu pernah. Dan di kejurnas kemarin juga mendapatkan medali, yang di Bandung itu mendapatkan perunggu. Tapi sekarang saya cenderung lebih fokus ke wasit ya, karena saya juga sebagai wasit. Jadi ya gitu. Kalau saya yang terakhir tuh kejuaraan nasional di Lembang, itu dapat perunggu di perorangan sama perunggu di bergu. Terus tahun 2019 waktu Popda Provinsi SMA, alhamdulillah dapat 3 emas. Terus yang lain-lain ya juga pernah dapat perak, pernah dapat perunggu di event-event lainnya. Oke, selain latihan di sini sudah pernah latihan di mana, Pak? Dulu awal sekali itu ketika di tahun 2011 kita latihan awal itu di SMA 3. Kemudian setelah SMA 3 sempat pindah juga ke kantor Dinpora. Itu karena jaraknya tidak mencukupi, kembali lagi ke SMA 3. Kemudian setelah itu di tahun 2016 ya, 2016 akhir kita pindah ke lapangan Joyokusumo ini. Dan selain di Pati juga dulu saya setiap 1 minggu sekali, setiap hari Jumat atau weekend pasti ke Semarang, ke PPLP untuk berlatih bersama teman-teman PPLP dan bersama pelatih PPLP saat itu, yaitu Mas Permadi Sandra Wibowo. Dan selain ke Semarang, saya juga pernah dan sering ke Bojonegoro untuk berlatih di sana. Oke, harapan untuk cabur panahan ini sendiri gimana? Kalau harapan saya ya semoga panahan di Pati prestasinya semakin meningkat, baik di kancah nasional maupun internasional, baik itu prestasi dari atlet, prestasi dari bidang perwasitan maupun
kepelatihan, karena semuanya itu bersinergi untuk menjadikan panahan di Kabupaten Pati menjadi yang terbaik. Oke, cukup. Terima kasih Mas Jonan dan Mbak. Siap. Iya. Oke Ibu, Bapak bisa perkenalan diri? Ya, nama saya Bu Catur. Aktivitas sehari-hari saya wira swasta. Ya, itu. Nama saya Mario, aktif saya diri sebagai ASN. Apa alasan Bapak Ibu yang mendasari Ibu sama Bapak itu mengizinkan anak untuk mengikuti panahan? Ya, sebagai orang tua kita harus mencarikan atau membimbing anak untuk mengikuti kegiatan yang positif. Jadi kita melihat bahwa cabang olahraga panahan ini dulunya masih sedikit peminatnya, sehingga anak mempunyai peluang untuk berprestasi di dalamnya. Dan saya pikir bahwa olahraga panahan ini termasuk olahraga prestasi. Jadi mulai dari tingkat daerah atau tingkat kabupaten sampai dengan tingkat internasional itu ada peluang untuk mengikuti kegiatan di situ. Peran Ibu dan Bapak untuk mendukung anak Ibu sejauh ini itu perannya seperti apa agar putra-putrinya lebih berprestasi? Kita harus mensupport anak, bahwa biasanya anak ini kalau orang tuanya tidak mensupport itu istilahnya angin-anginan ya, kadang rajin, nanti habis itu malas dan sebagainya. Tetapi kalau orang tua mensupport, kita harus mengingatkan anak untuk mengikuti latihan secara rutin. Kemudian kita juga memfasilitasi segala kepentingan anak, termasuk dalam memberikan peralatan panahan dan lain sebagainya. Kita juga mendampingi anak pada waktu latihan, juga pada waktu tryout ataupun mengikuti kejuaraan. Saya ya sebagai orang tua juga seringnya ikut mendampingi sebagai support untuk anak. Bagaimana upaya untuk mensinergiskan antara sesama orang tua, atlet, pelatih, dan pengurus yang ada di cabur panahan? Yang jelas komunikasi antara orang tua sama pengurus juga pelatih. Tanpa ada komunikasi akan nggak jalan. Juga kita bermusyawarah ya, komunikasi yang baik, kemudian juga dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan tertentu itu melalui jalan musyawarah. Dan tentunya kita mempunyai satu misi, tidak mementingkan kepentingan pribadi, jadi semua untuk kepentingan bersama dan terutama untuk kemajuan anak-anak kita. Cabur panahan ini kan merupakan cabur yang cukup unik karena membutuhkan peralatan dan kondisi yang berbeda. Nah, bagaimana sejauh ini yang dilihat orang tua dan cabur panahan ini, pemerintah ini dalam memfasilitasi atlet-atlet? Kalau saya sendiri yang sudah merasakan bahwa campur tangan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Pati, masih kurang maksimal. Kalau lapangan memang ada disediakan untuk latihan, tetapi fasilitas yang lain termasuk dalam peralatan, pengadaan peralatan itu kita harus usaha sendiri, kita harus beli sendiri. Padahal peralatan panahan itu boleh dikatakan tidak murah. Jadi ada juga anak yang ingin latihan tetapi tidak bisa membeli alatnya, tidak bisa membeli busurnya, itu tidak bisa mengikuti di olahraga panahan. Karena kalau di panahan itu masing-masing anak menggunakan satu peralatan sendiri-sendiri, tidak bisa saling pinjam-meminjam karena masing-masing ada ukuran sesuai dengan bodi masing-masing. Harapannya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pati lebih memperhatikan, mungkin juga dengan menambah pengalokasian dana untuk dana bantuan, kemudian juga memfasilitasi untuk peralatan bagi pemula ataupun bagi profesional yang sudah anak-anak yang sudah berprestasi. Karena kalau yang anak-anak yang sudah berprestasi itu kalau cuma punya satu alat, kadang pada waktu lomba misalkan terjadi ada kerusakan, itu sudah nggak bisa melanjutkan pertandingan. Jadi itu kan kasihan sekali. Dan juga saya berharap bahwa ini
Terpandi Kabupaten Pati kemarin punya rencana untuk membuat lapangan yang dengan standar internasional. Saya berharap bahwa semoga Pak Bupati Pati, pemerintah daerah, KONI, Dinkorapar bisa berkolaborasi bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari kami sebagai orang tua dari atlet yang selama ini selalu mendukung dan mensupport kegiatan kami. Cukup, terima kasih Bu Pak. Ya cukup. Baik pemirsa, bagaimana kelanjutan ajang cabur panahan kali ini? Mari kita saksikan bersama-sama setelah jeda berikut ini.